Kepolisian Daerah Metro Jaya melanjutkan penyidikannya terhadap kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Firly Bahuri. Dalam pemeriksaan yang digelar, penyidik mulai menelisik asal-usul harta dan kekayaan Ketua KPK nonaktif tersebut. Penelusuran ini dilakukan terutama terhadap harta benda atau aset yang ditengarai tidak dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnuandiko mengatakan, penyidik mengajukan 22 pertanyaan kepada Firly. Penyidik meminta keterangan Firly ihwal harta benda bukan hanya yang dimilikinya, tapi juga milik istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Trunoyudo sendiri belum dapat menjabarkan detail aset Firly dan keluarganya yang tengah diusut penyidik. Pemeriksaan di Barreskrim Polri kemarin bersama dengan sidang pembacaan putusan Dewan Pengawas KPK terhadap kasus dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri. Dalam putusannya, Dewan Pengawas KPK menghukum Firly dengan sanksi berat berupa memintanya mundur sebagai pemimpin Komisi Anti Rasuah tersebut. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebutkan 3 pelanggaran etik Firly yang terbukti. Pertama, Firly bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo yang saat itu menjabat Menteri Pertanian dan sedang diselidiki oleh KPK dalam korupsi Kementerian Pertanian. Kedua, Firly juga tidak memberitahukan kepada pemimpin KPK lain soal pertemuannya dengan Syahrul. Terakhir, Firly terbukti tidak melaporkan aset atau harta benda dalam LHKPN. Dalam salinan putusannya, Dewan Pengawas KPK menyebutkan keberadaan rumah mewah di Jalan Kertanegara nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah itu disebut digunakan Firly sebagai safe house sekaligus lokasi pertemuannya dengan Syahrul. Dewan Pengawas KPK menyatakan Firly telah menggunakan rumah itu sejak Maret 2020. Firly juga tidak melaporkan pembelian aset atas nama istrinya Ardina Safitri dalam LHKPN 2020, 2021, dan 2022. Aset-aset yang tidak dilaporkan itu meliputi unit Essence Dharma Wangsa Apartemen, sebidang tanah di Bekasi Selatan dengan luas 306 meter persegi, sebidang tanah di Desa Cikaret, Sukabumi seluas 2.727 meter persegi, sebidang tanah di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor seluas 2.052 meter persegi, sebidang tanah dengan SHM di Sukabangun, Palembang seluas 520 meter persegi, sebidang tanah dengan SHM di Sukabangun, Palembang seluas 1.477 meter persegi, serta sebidang tanah dengan SHM di Desa Sinduharjo, Sleman, Yogyakarta seluas 532 meter persegi. Dewan Pengawas KPK juga menemukan Firly sengaja tidak melaporkan valuta asing yang dimilikinya dalam LHKPN. Firly beralasan falas tidak dilaporkan karena untuk kebutuhan pribadi di luar dinas setelah pensiun. Namun Majelis Dewan Pengawas KPK berpendapat lain. Firly menurut Tumpak seharusnya melaporkan falas tersebut setelah dikonversi menjadi rupiah dalam LHKPN sebagai uang tunai. Sebab ada bagian khusus mengenai pelaporan uang tunai. Tumpak menyebut Firly memiliki uang falas dalam bentuk tunai dengan jumlah yang cukup banyak, yang setelah ditukar jumlah seluruhnya sekitar 7,8 miliar rupiah. Firly tidak mengisi pelaporan uang tunai dari falas yang dikonversi ini dalam LHKPN 2019, 2020, 2021, dan 2022. Tumpak menyerahkan urusan pengusutan lebih lanjut terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan LHKPN ini kepada KPK atau Polda Metro Jaya. Dewan Pengawas KPK kata dia hanya berwenang memeriksa kasus pelanggaran etik.